Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Salam ketemu lagi, salam berjumpa lagi dengan saya di channel video saya, konten saya. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmatnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua dan sekeluarga disehatkan, panjang umur, kerja, usaha, dagang, bisnisnya lancar dan sukses. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi, mudah-mudahan masalah-masalah di hidup kita cepat terselesaikan satu persatu ya. Tidak ada hambatan, utang kita dilunaskan dan lain-lain. Malam ini saya lagi santai di luar rumah dan sekalian ingin menyampaikan, memberikan sedikit pemahaman yang saya tahu, yaitu wejangan soal agama ya. Terutamanya malam ini saya ingin menyampaikan wejangan agama Islam. Jadi saya akan menyampaikan persoalan dalam agama Islam dan teroris. Apakah itu ada hubungannya Islam dengan teroris dan lain-lain atau tidak? Ada beberapa orang di dunia mengatakan Islam itu bukan teroris, dan ada beberapa juga sebagian mengatakan Islamlah yang menciptakan teroris atau agama Islam itu teroris. Dan ada yang menyukai Islam dan ada yang membenci Islam karena teroris ini. Dan mungkin di antara sobat-sobat ada yang saya tadi katakan ya, ada beberapa yang menyukai Islam dan tidak. Nah, di sini saya akan mengklarifikasi persoalan tentang agama Islam dan teroris. Jadi, agama Islam itu apa? Pemeluk agama Islam itu harus apa? Dan teroris itu apa? Tujuan teroris itu apa? Dan siapakah dalangnya? Nah, di sini kita akan membahas persoalan itu ya, sobat-sobat ya. Sebelum saya melanjutkan, jadi sebelum saya mulai sampai menyampaikan wejangan ini, jangan lupa teman-teman buat like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman-teman di sosmed, dan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Dan sebelum itu teman-teman jangan kemana-mana sebelum saya menyampaikannya secara tuntas di video ini, supaya tidak gagal paham ya teman-teman ya. Dalam beberapa tahun ke sini persoalan tentang teroris itu sangat banyak ya yang terjadi di dunia, terutama di Indonesia, di negara-negara barat, Arab maksudnya, dan lain-lain, Suriah dan lain-lain. Itu selalu kita mendengar berita tentang teroris di televisi, di medsos, Facebook dan lain-lain. Dan apakah pemeluk agama Islam ada yang masuk sekongkol dengan para teroris ini? Dan menurut saya ya ada. Dan dari agama lain pun ya ada. Karena dalang teroris ini adalah mempunyai tujuan ya, atau politik di beberapa negara yang menginginkan visi misinya tercapai. Jadilah memakai alat teroris ini dalam mengatasnamakan agama. Dan teman-teman semua di sini jangan sampai salah paham bahwasannya teroris itu adalah bukan menunjukkan ke agama, yaitu bukan agama Islam, bukan Hindu, bukan Kristen, Protestan, Konghucu dan lain-lain ya, bukan. Karena pelakunya adalah oknum tersebut, dan kebetulan memeluk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Jadi teman-teman semua harus tahu, kita semua harus tahu apakah oknum itu. Jadi oknum itu adalah sekelompok orang dalam bidang atau grup kelompok tertentu yang menyimpang dari tujuannya, visi misinya. Contoh, saya beri contoh. Misalkan dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, pastinya tidak semua benar dan tidak semua salah ya di kepolisian gitu. Pasti ada oknum yang korupsi atau lain-lain ya, kita nggak tahu. Atau dari pemerintahan ada juga, di lurah, camat, sampai pemerintahan pusat dan lain-lain, oknum. Ada yang korupsi, ada yang kerjanya tidur doang, nah bisa oknum. Jadi kita jangan salahkan parlemennya, jangan salahkan pemerintahnya,
jangan salahkan agamanya. Jadi oknum itu yang sekelompok orang yang malas lah dan menyimpang dan mempunyai tujuan tertentu di sampingnya supaya memuaskan visi misi impiannya supaya tercapai ya. Dan mungkin di sini ada dalangnya teroris. Dan di dalam pemerintahan Indonesia sendiri alhamdulillahnya oknum-oknum yang bertindak korupsi oleh Bapak Presiden dan menteri dan lain-lain sudah menangkap oknum-oknum yang korupsi. Nah, jadi oknum ini yang salah, bukan pemerintahannya ya, gitu. Karena oknum ini punya tujuan tertentu, makanya menyimpang dari visi misi pemerintahan. Makanya mereka ditangkap bagian korupsi, dan terima kasih buat Bapak Presiden dan jajarannya sudah menangkap oknum-oknum tersebut supaya negara kita terus maju, damai dan tentram. Dan terima kasih juga buat Bapak Presiden dan jajarannya sudah menangkap para teroris di Indonesia yang sudah bersemayam lama ya kira-kira ya. Nah, itu bisa meracuni negara kita, cucu anak kita ke depannya nanti bisa hancur kalau oknum-oknum ini tidak diberantas oleh pemerintah. Dan sudah banyak ya yang ditangkap oleh pemerintahan, kepolisian dan lain-lain dalam menanggapi hal teroris ini. Jadi kita jangan salahkan agamanya. Teroris, wah agama Islam itu teroris, bukan. Yang teroris adalah orangnya, oknum. Agama Islam dan lain itu mengajarkan kebaikan. Kalau ada yang menyimpang berarti orangnya gitu. Saya mau cerita sedikit soal perekrutan teroris itu bagaimana. Saya juga dengar dari ceramah, khotbah, atau dari iklan di media, atau dari Bapak Presiden dan pemerintah memberitahu tentang teroris, siapa biangnya dan lain-lain. Jadi teman-teman harus hati-hati bila mana di daerah mana aja kalau ada yang mengajarkan agama, iming-iming maksudnya supaya masuk surga, entah itu dalam agama Islam dan lain-lain. Nah, kita jangan ya. Tujuannya katanya supaya kita masuk surga, makanya kita disuruh ngebom, membunuh dan lain-lain. Nah, bisa saja sih ini iming-iming ini supaya masuk surga, makanya banyak orang yang mau. Atau dengan iming-iming 7 turunan keluarga kita kedepannya bakal terjamin. Makanya orang yang minim pengetahuan, minim akal dan lain-lain, teriming oleh ekonomi, itulah yang gampang terekrut teman-teman. Nah, jadi kita jangan mau seperti itu. Ujung-ujungnya membunuh itu adalah dosa. Gimana mau masuk surga? Apalagi ngebom dan lain-lainnya teman-teman ya. Makanya pemerintah menangkap teroris-teroris itu di Indonesia karena terlalu bahaya buat kita semua, buat rakyat Indonesia. Dan saya pernah menonton berita-berita karena sedunia itu menyalahkan orang-orang Islam itu banyak yang teroris, padahal sebenarnya oknum ya. Jadi di berbagai negara seperti India, Rohingya ya kalau nggak salah, di Myanmar, Rohingya itu Myanmar kalau nggak salah, di India itu Bangladesh atau apa tuh. Dan di negara mana lagi itu orang-orang Islam, saudara-saudara kita umat-umat Islam di luar yang tadi saya sebutkan, di Cina juga termasuk, itu pada disakiti, dihina, disiksa dan lain-lain. Itu karena orang-orang sedunia termasuk kita melihat teroris itu adalah agama Islam, padahal bukan agama Islam ya teman-teman ya, tapi orangnya, pelakunya, oknumnya. Nah, jadi oknumnya aja yang ditangkap. Orang-orang yang melakukan kekerasan saja, membunuh, ngebom itu yang ditangkap beserta jajarannya. Jadi jangan salahkan umat-umat Islam yang di Indonesia dan di negara-negara lainnya, karena semua agama mengajarkan kebaikan ya. Dan di agama lain pun pasti ada oknum, sama seperti di agama Islam ya teman-teman. Kalau kita berbicara dalangnya teroris, itu tentu saja pasti ada negara yang memodali atau persatuan negara-negara mungkin yang mendanai tersebut, yaitu mempunyai visi misi tertentu yang kita tidak tahu. Apakah mereka agama apa, kita tidak tahu. Yang kita tahu mereka itu adalah berbuat kejahatan yang punya visi misi untuk ya buat keperluannya sendiri, buat kebutuhannya sendiri. Nah, di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan jajarannya sudah melindungi rakyatnya dengan amanah. Kita menjadi merasa aman, tentram dan damai semua agama di Indonesia, amin. Soalnya di negara luar itu pada rusuh ya, masalah teroris bahaya.
Jadi yang aman itu adalah di Indonesia doang. Di luar pada saling tembak menembak. Di Indonesia alhamdulillah aman ya. Tidak ada saling membunuh. So, terima kasih kepada pemerintah di Indonesia. Karena sama TNI juga kepolisian sudah menjaga kita dari teroris. Dan kalau soal dalang, kemungkinan pemerintah Indonesia pun sebenarnya sudah tahu ya. Cuman tidak terlalu ikut campur urusan luar. Yang penting menjaga keselamatan, ketentraman, kedamaian di negara sendiri aja gitu. Karena itu ada urusannya yaitu PBB. Kalau dalang teroris dari luar, urusan negara kita adalah menjaga rakyatnya sendiri gitu. Jadi teman-teman, semua agama itu bagus, tidak mengajarkan teroris, membunuh, ngebom, saling bacok, saling tembak menembak, tidak. Itu adalah oknum. Oknum bisa saja di mana saja, di pemerintahan, di keluarga, dan lain-lain ya. Oknum itu yang menyimpang istilahnya ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, saya lupa. Jadi kita umat beragama, khususnya di Indonesia, jangan saling salah, menyalahkan, menuduh bahwasanya orang yang jenggotan, saya juga jenggotan, pakai cadar perempuannya, dan celana cingkrang dan lain-lain yang orang lihat itu aneh. Nah, itu kita jangan menuduh umat Islam seperti kita atau umat beragama lain yang aneh-aneh kita sebut teroris atau mewaspadai boleh, tapi kita jangan memfitnah dulu. Lebih baik kita beritahu ke yang berwenang seperti Pak RT, Pak RW, lurah, atau kita lapor orang ini aneh nih, bisa diselidikin nggak, nah gitu. Jadi nggak semuanya orang berjenggot, bercadar, celana cingkrang itu teroris, enggak. Saya kasih tahu lagi, itu adalah oknum bisa saja di mana saja, karena oknum adalah menyimpang. Nah, jadi jangan salahkan agama Islam dan agama lain-lain soal teroris ya teman-teman ya. Mungkin dari saya itu aja. Saya pengen bikin kopi karena sini dingin banget supaya anget. Mudah-mudahan wejangan tadi soal Islam dan teroris bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya ya, biar saya semangat membagikan hal-hal positif, wejangan yang bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya. Dan mohon maaf ada salah-salah kata saya kepada teman-teman, menyinggung, menghina, atau kata-kata kekerasan tadi dalam membahas soal agama dan teroris. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu.